Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Pak Urfan. Oke, hari ini kita akan belajar geografi, melanjutkan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang siklus hidrologi, lalu perairan darat, dan sekarang kita akan membahas tentang sungai. Ya, ternyata sungai itu juga termasuk dalam perairan darat. Nah, untuk itu sudah saya tulis ya beberapa peta konsep dan penjelasan tentang perairan darat, yaitu tentang sungai. Ya, untuk itu langsung saja kalian bisa amati papan tulis yang ada di belakang saya ya. Oke, jadi sungai ternyata tidak semudah kalian melihat sungai itu air ya. Tapi tidak, ternyata sungai itu banyak macamnya ya. Ada sungai berdasarkan daerah aliran sungainya, ada sungai berdasarkan volumenya, ada sungai berdasarkan sumber airnya ya, ada sungai berdasarkan arah alirannya, dan ada sungai berdasarkan polanya ya. Nah, untuk itu kita akan mulai bahas, yaitu yang pertama ya, sungai berdasarkan daerah aliran sungai ya. Terus yang kedua ada sungai berdasarkan volumenya, dan yang ketiga ada sungai berdasarkan sumber airnya ya. Untuk itu langsung kita mulai saja. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Yang pertama kita bahas adalah sungai berdasarkan daerah aliran sungainya ya. Ternyata ada tiga macam sungai berdasarkan daerah aliran sungainya. Ada sungai hulu, tengah, dan hilir ya. Ini juga sudah saya tuliskan ya beberapa ciri dari sungai hulu, tengah, dan hilir. Kalian bisa simak ya. Yang pertama adalah sungai berdasarkan hulu ya. Ini lokasinya di sini, daerah hulu. Daerah hulu itu di daerah atas atau dataran tinggi ya, di dataran tinggi. Maka dari itu kalau misal kalian pernah ke daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan, maka yang paling mudah ketika kalian melihat sungai itu adalah arusnya deras. Benar nggak anak-anak semuanya? Benar toh? Ya, terus banyak bebatuan dan sungainya itu jauh di dalam lembah. Nah, itu ciri dari daerah hulu ya. Oke, kita baca aja yuk ciri-cirinya. Yang pertama adalah di dataran tinggi, betul ya? Ciri yang pertama dataran tinggi. Lalu yang kedua arusnya deras ya. Ketika sungai arusnya deras, maka dia akan mengerosi ya. Erosi yang disebabkan karena sungai ya. Erosinya adalah erosi vertikal, dia mengikis terus ke bawah. Nah, itu erosinya apa? Erosi vertikal. Ketika erosi vertikal, maka lembahnya akan berbentuk V. Kenapa? Karena yang dia kikis adalah dasar dari sungainya, karena arusnya deras ya. Itu erosi vertikal, membentuk lembahnya berbentuk V ya. Itu ciri dari hulu. Lalu selanjutnya ada terdapat air terjun dan terdapat jeram ya. Air terjun itu kalian tidak mungkin menemukan di daerah muara ya kan, pasti menemukannya di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, itu ciri dari sungai daerah hulu ya. Lalu yang kedua adalah sungai berdasarkan daerah aliran sungainya, yaitu tengah ya. Lokasinya, cirinya apa? Kecepatan air berkurang, dataran relatif landai, dan muncul endapan. Jadi sungai berdasarkan daerah aliran sungainya yang posnya tengah itu transisi antara daerah hulu dan daerah hilir. Makanya dia biasanya cirinya itu biasanya gabungan antara hulu dan hilir ya. Terus yang ketiga atau yang terakhir adalah sungai daerah aliran sungai berdasarkan hilir ya. Cirinya apa? Airnya lambat, erosi horizontal, lembahnya berbentuk U, muncul sedimentasi ya. Jadi kalau semisal kalian amati ya, sungai di daerah muara atau di muara sungai atau daerah hilir, pasti arusnya sangat lambat. Ketika arusnya lambat, airnya akan mengikis kanan dan kiri dari sungai itu sendiri. Maka dari itu lembahnya dia berbentuk O ya, dan arusnya sangat tenang sekali. Ketika arus tenang, maka biasanya muncul sedimentasi atau pengendapan ya. Ada beberapa contoh pengendapan, ada delta, estuari, dan gosong pasir ya. Kalau delta itu endapan sungai yang berada di muara. Terus kalau estuari itu daerah pesisir ya, pertemuan antara perairan laut dan perairan darat, namanya estuari atau daerah pesisir ya. Terus yang terakhir gosong pasir itu daratan atau sedimentasi yang muncul di tengah-tengah sungai, yaitu biasanya muncul daerah muara ya. Dan biasanya sungainya berkelok-kelok atau disebut sebagai meander, yaitu ciri dari daerah hilir ya. Oke,
Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah sungai berdasarkan volume airnya ya. Oke, kita lanjutkan yuk. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang sungai berdasarkan daerah aliran sungainya, sekarang kita akan membahas sungai berdasarkan debit airnya. Ada 3 macam sungai. Yang pertama ada sungai epemeral ya. Terus yang kedua ada sungai periodik, dan yang ketiga ada sungai episodik ya. Kita bahas yang pertama sungai episodik dulu atau sungai permanen. Sungai permanen atau sungai episodik ini adalah sungai yang debit airnya relatif stabil sepanjang tahun. Jadi dia tidak mengenal musim ya, mau musim hujan mau musim kemarau, debit airnya atau jumlah airnya itu relatif stabil ya. Contohnya adalah sungai Kapuas, sungai Musi. Dia debit airnya masih tetap ya. Ya paling pengurangannya paling sedikit, tidak terlalu banyak, yaitu sungai episodik atau sungai permanen. Lalu yang kedua ada sungai periodik. Nah, sungai ini adalah sungai yang bergantung pada musim. Ketika musim hujan, sungainya memiliki debit air yang banyak. Ketika musim kemarau, ya, sungainya memiliki debit air yang kecil, ya, tapi masih ada airnya, tidak kering, ya. Itu sungai periodik. Contohnya adalah sungai Bengawan Solo, ya. Terus yang ketiga ada sungai epemeral, sungai yang terisi air ketika musim penghujan. Nah, kalau sungai epemeral ini dia hanya muncul ketika musim penghujan, ketika musim kemarau dia hilang, ya, airnya sangat kering. Mungkin tidak ada airnya. Contohnya apa? Ada sungai Kalada di Sumba dan sungai Batanghari di Sumatera. Ya, itu sungai berdasarkan debit airnya. Lalu selanjutnya kita akan bahas sungai berdasarkan sumber airnya. Ya, oke, untuk itu kita langsung lanjutkan. Oke, sekarang kita akan lanjutkan yaitu sungai berdasarkan sumber airnya ya. Di sini sudah saya tuliskan ada 3 macam, ada sungai berdasarkan air hujan, ada sungai berdasarkan air gletser, dan ada sungai campuran ya. Sungai berdasarkan air hujan adalah sungai yang berasal dari resapan air hujan. Jadi ketika turun hujan dia mengisi atau mengalir ke sungai, itu disebut sebagai sungai berdasarkan air hujan. Lalu yang kedua ada sungai gletser. Ya, sungai gletser ini adalah sungai yang berasal dari mencairnya es ya. Ini ada contohnya, di Indonesia juga ada nih. Ada sungai Membramo dan sungai Digul di Papua. Dan yang ketiga adalah sungai campuran. Kalau sungai campuran ini adalah sungai yang berasal dari campuran antara air hujan dan mencairnya es atau gletser. Ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan ya. Selamat belajar dan tetap semangat.